sangat relevan di era digital saat ini, yaitu keamanan pesan. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya gimana sih pesan-pesan kita bisa tetap rahasia saat dikirim melalui internet? Nah, salah satu metode dasar yang sering digunakan adalah kriptografi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bedah salah satu algoritma kriptografi yang paling populer dan mudah dipahami, yaitu Caesar Keeper. Kita akan lihat bagaimana algoritma ini bekerja, dan yang lebih serunya lagi, kita akan langsung praktikkan penerapannya pada aplikasi pengaman pesan berbasis website. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia keamanan cyber atau sekedar ingin tahu cara kerja sebuah algoritma, pastikan untuk tonton video ini sampai selesai. Dan mari kita mulai. Baik, sebelum masuk pada penerapan aplikasinya, kita akan pelajari apa sih kriptografi itu. Nah, kriptografi adalah metode utama dalam mengamankan pesan. Kriptografi juga merupakan studi tentang teknik penyandian di mana teks asli diubah menggunakan kunci enkripsi menjadi teks teracak atau ciphertext. Nah, ada 4 elemen utama yang ada pada kriptografi. Yang pertama yaitu pesan asli atau plain text, di mana pesan yang dapat dibaca. Kemudian yang kedua ada pesan transkripsi atau ciphertext, yaitu pesan sandi atau pesan acak yang tidak dapat dibaca. Kemudian yang ketiga ada kunci atau key, digunakan untuk menerapkan teknik kriptografi. Dan yang keempat ada algoritma atau metode yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Kemudian, mengapa keamanan pesan itu penting? Nah, teknologi informasi berkembang sangat cepat. Banyak platform menyediakan fitur komunikasi melalui pesan. Pesan-pesan ini seringkali membuat data sensitif dan perlu dilindungi dari pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian, penggunaan enkripsi data dapat membantu menjaga kerahasiaan informasi pribadi, transaksi keuangan, data bisnis, dan informasi sensitif lainnya. Selanjutnya, ada rumus yang digunakan dalam Caesar Keeper, yaitu ada enkripsi dan deskripsi yang tertera seperti di layar. Kemudian kita memberikan contoh, apabila angka K yang diinputkan lebih dari 26, maka pergeseran karakter akan dimulai dari huruf A kembali. Contohnya misalnya K29, maka 29 dikurang 26 sama dengan 3 indeks dari awal. Kemudian, ada pun tahapan implementasi programnya, yaitu kita mulai dari tahap implementasi. Nah, tahap implementasi dimulai dari menerapkan materi algoritma Caesar Keeper, hasil studi literatur ke dalam perhitungan manual dengan formula yang dijelaskan. Kemudian, melakukan implementasi pemrograman dalam bahasa PHP. Kemudian, yang kedua ada pengembangan aplikasi berbasis website. Nah, yang digunakan itu kita menggunakan HTML untuk struktur halaman. Kemudian ada PHP untuk logika backend atau pengolahan enkripsi deskripsi. Kemudian ada framework CSS untuk penataan gaya atau desain antarmuka. Selanjutnya, kita masuk pada bagian struktur kode program HTML dan CSS. Yang pertama kita bahas HTML. Nah, program yang saya pakai itu misalnya ada text area atau ID, text area ID, kemudian ada input type, kemudian ada button on click, dan terakhir ada div ID. Nah, ini adalah contoh tampilan programnya. Nah, di sini ada text area, kemudian ada input type, kemudian ada button on click, kemudian yang terakhir ada div ID.
Selanjutnya yang kedua ada CSS. Misalnya kita pakai definisi primary, color, container, header, dan H1. Ini contoh kode CSS yang saya gunakan untuk tampilan Caesar Keeper saya. Program Caesar Keeper yang saya gunakan. Kemudian pada program Caesar Keeper yang saya buat, saya menggunakan 3 struktur kode program. Yang pertama ada fungsi encrypt, yang kedua ada fungsi descript, yang ketiga ada fungsi tambahan. Nah, untuk fungsi encrypt-nya, contoh kodenya seperti ini. Nah, untuk penjelasan kodenya yaitu pada bagian ini dia mengambil pesan dan nilai pergeseran, kemudian memanggil fungsi Caesar Keeper untuk enkripsi dan menampilkan hasilnya. Kemudian yang kedua ada fungsi descript, dan ini contoh kodenya. Untuk penjelasan kodenya yaitu mengambil keeper text dan nilai pergeseran, kemudian memanggil fungsi Caesar Keeper untuk enkripsi dan menampilkan hasil. Yang ketiga ada fungsi tambahan. Nah, ini contoh kode program untuk fungsi tambahan. Nah, untuk fungsi tambahan itu saya menggunakan clear all dan copy result untuk fungsionalitas antarmuka. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan mengenai Caesar Keeper. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian penerapannya pada aplikasi pengaman pesan berbasis website. Baik, kita masuk bagian penerapannya pada aplikasi pengaman pesan berbasis website. Nah, ini adalah contoh kodenya seperti yang saya sudah perlihatkan pada bagian materi. Nah, ini adalah kode untuk CSS. Kemudian kita scroll ke bawah. Masuk pada bagian HTML. Nah, HTML-nya ditandai dengan body. Selanjutnya, ini tampilan kode untuk struktur yang digunakan. Nah, ini function encrypt, kemudian ada function decrypt atau descript, kemudian ada function clear all. Dan ini function copy result. Nah, langsung saja kita run programnya. Nah, seperti ini tampilan hasil atau outputnya. Langsung saja kita kasih masuk pesan, misalnya contohnya informatika hasil. Kemudian untuk nilai pergeseran atau key-nya kita beri angka 10. Kemudian kita encrypt, maka hasilnya seperti ini. Ini sudah diacak. Kemudian kita salin hasilnya, kita pastikan apakah ini sudah benar. Kemudian kita masukkan di kolom pesan. Setelah itu pastikan untuk nilai pergeserannya tetap di angka 10. Kemudian kita descript, maka hasilnya sama seperti yang sebelumnya kita masukkan, yaitu informatika ansil. Kalau misalnya mau diganti, kita langsung saja klik untuk bersihkan. Nah, mungkin itu saja contoh penerapannya pada aplikasi pengaman pesan berbasis website. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai penerapan algoritma Caesar Keeper pada aplikasi pengaman pesan berbasis website. Kita sudah belajar bagaimana cara kerja Caesar Keeper, mulai dari proses enkripsi hingga deskripsi, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam sebuah aplikasi web sederhana. Meskipun Caesar Keeper ini tergolong algoritma klasik,
dan tidak direkomendasikan untuk keamanan tingkat tinggi. Memahami konsep dasarnya adalah langkah awal yang sangat baik untuk mendalami dunia kriptografi dan keamanan siber yang lebih kompleks. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau ingin membahas topik lain, jangan ragu untuk komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.